Asik katakan betul, di YouTube itu menghasilkan asal kitanya mau. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Jadi kalau Kang Asik itu mengatakan sahabat YouTuber pemula, berarti bukan mau ngajarin tentang bagaimana sih YouTube itu supaya potensial, artinya konten kita supaya bagus, tidak lah ya. Hanya yang Kang Asik sampaikan, karena ini sudah mulai, kalau istilahnya tidur, channelnya dibangunkan kembali. 1 tahun tidak ngonten, jadi usia channel ini sudah 3 tahun ya. Pertanyaannya, Kang Asik masih bertahan? Iya, masih bertahan, karena memang ya pertamanya karena itu tadi, suka aja, hobi aja ngomong di depan kamera ya. Keuntungan yang pertama ya, Kang Asik kan punya temen dari Malaysia, wah ada yang dari Bali, ada yang dari Batam, dari Nusa Tenggara dan sebagainya, apalagi yang wilayah-wilayah lokal. Jadi banyak temen. Mudah-mudahan saja kedepannya ketika kita bersua di depan kamera dengan fasilitas melalui platform YouTube, kita bisa berdiskusi di darat, bisa silaturahmi. Kalau berbicara tentang YouTube teman-teman, jadi banyak yang gelisah, kemudian kecewa, ditandai dengan teman-teman banyak yang sudah gantung kamera kali ya. Soalnya sudah jarang notifikasi yang Kang Asik sudah subscribe, teman-teman tidak pada muncul ini. Jadi barangkali yang kebetulan sahabat Kang Asik sudah menjadi subscriber Kang Asik, bertemu kembali, tentunya ingin sesuatu yang ingin disampaikan nih. Ini hanya pengalaman saja lah ya. Jadi upayakan teman-teman semua ke depan, apapun niche-nya, apapun temanya, ya kita lanjutkan saja. Dengan catatan itu tadi, yang pertamanya walaupun tujuan inti adalah ingin mencari tambahan atau penghasilan, akan tetapi kan kita balik lagi konsekuensinya, platform YouTube yang kita singgahi, yang kita diami, harus banyak istilahnya nilai yang harus kita sampaikan. Jadi nilai di sini bukan berarti harus bagus, bukannya, atau harus memuaskan hal tertentu kepada pemirsanya, tidak juga. Kalau Kang Asik lihat yang Kang Asik alami setelah monetisasi, jadi balik lagi banyak bertanya, Kang Asik masih bertahan padahal viewernya sedikit katanya. Iya, viewernya sedikit, dengan catatan kalau Kang Asik sih channelnya kan tidak satu, jadi ada beberapa channel. Jadi keuntungannya karena memang AdSense-nya kalau kita monetisasi dari beberapa channel tetap satu, kan AdSense-nya tidak boleh banyak. Nah, maksud Kang Asik minimal kalau kita punya 5 channel, penghasilan misalnya per bulannya dari satu channel, nggak usah banyak hitung, jeleknya aja lah dapat 100.000 kalau udah ada 5 channel, kurang lebih ada 450, ada 500, kan seperti itu. Tentu ini belum bisa gajian kalau kalau 500, karena harus minimal adalah ya 1.300.000 sampai 1.500.000 per tanggal 28 gajian dari YouTube. YouTube pun ya istilahnya bukan tidak mau rugi. Karena apa? Kita sudah bersyukur ketika kita bisa berinteraksi, bisa berinovasi, bisa melakukan kreativitas di platform YouTube, kan sebetulnya adalah gratis. Coba bayangkan sama teman-teman, dalam satu konten video saja durasi 15 menit nih, rencana seperti Kang Asik nih, itu 15 menit mencapai di atas 400 MB. Gimana tidak repot YouTube menampung satu saja konten kreator sudah sedemikian banyak.
tapi kita gratis. Jadi wajar saja kalau YouTube menyarankan kepada kita semua kalau ingin aktif di platform YouTube ya tentunya harus bisa memberikan sumbangsi. Nah, jadi santai saja lah ya. Sumbangsinya apa? Jadi bisa saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Kepada siapa saling menguntungkan? Ya pertama kepada adalah netizennya, kepada audiennya. Minimal walaupun isinya tidak jelas ataupun dan lain sebagainya, penting nyaman saja dulu, jadi punya sahabat. Sehingga kalau seperti itu nanti jeleknya ya ada 10, ada 20, ada yang 50 gitu penontonnya. Ini kalau lama-lama terus terang saja teman-teman yang sudah Kang Asik laksanakan aja. Jadi kalau sehari satu selama 40 hari apapun itu konten videonya yang jelas satu tema, jadi membahasnya atau nyerempetnya video-video itu membawa ke arah tema yang kita bawa selama 40 hari. Kang Asik jamin itu asal durasinya di atas 10. Jadi jangan sampai 5 itu kurang. Jadi upayakanlah minimal 8 lah sampai 10, syukur-syukur 15. Ini selama 40 hari alhamdulillah ada saja salah satu konten video yang akan meledak viewernya. Meledak itu ya lumayan lah, kadang-kadang ada di antara 2000 atau sampai Kang Asik mengalami ada yang baru sampai 15.000 kali ya yang terbanyak. Nah, maksudnya ini kenapa harus kita itu berkesinambungan selama 40 hari? Jadi yang sering dikatakan oleh rekan-rekan khususnya para YouTuber senior ini mengatakan bahwa itu adalah menciptakan sebuah keadaan atau situasi algoritma yang berkembang karena estafet bersambung dari konten video ke satu kemudian ke konten video kedua. Nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita sudah membuat konten video selama 10 hari saja tanpa ada istilahnya absen 10 hari terus menerus. Misalnya hari ke-1, hari kedua bagus, hari ketiga nih jelek konten videonya. Nah itu kalau kita teruskan sampai di konten video ke-10, konten video yang ketiga yang tadi viewernya kurang mencapai itu bisa terbawa teman-teman, manakala konten video misalnya yang ke-10-nya bagus atau viewernya lebih banyak di antara 9 konten video yang lainnya. Nah ini sangat bagus sekali teman-teman, karena apa itu tadi dikatakan algoritmanya nyambung. Sebentar teman-teman, ini adan dulu, nanti kita sambung kembali. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Alhamdulillah waktu asar sudah tiba dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman-teman semua. Kita lanjutkan, tadi Kang Asik menyampaikan tentang kontinuitas atau keberlanjutan daripada konten video yang kita buat di dalam channel kita. Itu semua dari beberapa channel yang saling keterkaitan antara channel satu dan channel yang lainnya dalam durasi yang tidak terlalu jauh jaraknya ketika kita upload. Itu nanti manfaatnya selain kepada algoritma YouTube tercipta, dan sedikit demi sedikit real time-nya akan naik. Nah, jadi yang akan Kang Asik sampaikan hari ini berdasarkan pengalaman yang Kang Asik alami, kemudian bisa monetisasi dan bisa menghasilkan walaupun tiap channelnya viewernya sedikit, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ada saja kadang-kadang netizen yang komentarnya tidak baik atau kadang-kadang menyudutkan, lu banyak ngomong, lu banyak menyampaikan sesuatu, tetapi mana hasilnya, kan katanya seperti itu. Kadang-kadang Kang Asik juga ya sebagai manusia biasa, karena punya sifat manusiawi, Kang Asik lihat channelnya ternyata itu adalah orang yang kecewa. Lebih parah dari channel Kang Asik. Tapi ya itulah manusia, tidak apa-apa, yang penting tetap ada hikmahnya bahwa masih terjadi interaksi di kolom komentar, tidak apa-apa. Kita lanjutkan, itu adalah tidak penting teman-teman. Jadi balik lagi kepada real time. Nah ini real time ini adalah
bisa kita jadikan sebuah patokan untuk evaluasi channel kita. Mengapa demikian? Nah, ini karena real time itu adanya di YouTube Studio, kemudian kita lihat di analitik. Nah, nanti teman-teman scroll ke bawah, begitu terbuka analitik videonya, di situ lihat ada real time. Kasih pernah real time mencapai di 15.000. Bayangkan setelah berhenti 1 tahun, real time-nya itu tidak sia sampai kosong, karena konten video yang sudah Kang Asik buat sekitar 800 kalau tidak salah, atau 750 berapa gitu, lupa ya. Nah, video-video ini kalau sudah banyak, tetap teman-teman akan muncul di beranda teman-teman yang membuka channel kita. Walaupun itu beberapa detik misalnya dilihat, tetap saja akan menghasilkan sebuah real time, apalagi kalau banyak. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat real time kita tidak kosong. Karena apa? Konten videonya banyak. Jadi maka dari itu, sekali lagi pada teman-teman yang berkiprah di platform YouTube, yang masih bolehlah masih memaksakan diri karena berdasarkan pada hobi atau masih penasaran dengan YouTube karena katanya menghasilkan, Kang Asik katakan betul, di YouTube itu menghasilkan asal kitanya mau. Jadi balik lagi kepada real time. Bagaimana real time ini supaya grafiknya itu dinamis, jadi terus naik walaupun ya step by step, walaupun sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Hanya bagaimana pertanyaannya supaya real time-nya itu dinamis, jadi tidak statis. Kalau statis kan lurus seperti ini. Kalau sudah grafiknya statis, lurus di angka, nah ini di angka real time-nya di bawah 500. Jadi Kang Asik bukan menakut-nakuti, karena ini adalah konsekuensi logis daripada untuk perhitungan nanti jumlahnya dengan uang yang kita dapatkan manakala kita sudah monetisasi. Jadi perlu Kang Asik sampaikan kepada teman-teman bahwa real time ini kalau ingin menghasilkan uang, jumlahnya per hari itu bagusnya minimal itu ya, untuk channel 5 nih ya, minimal itu harus 500 jumlahnya. Kalau cuma di bawah 500, apalagi 300, 200, apalagi belasan seperti sekarang Kang Asik, ya uang ada sih yang diperoleh, cuma dolarnya mungkin hanya 0, apalagi ini channelnya dihentikan dulu sementara Kang Asik monetisasinya. Karena apa? Ibaratnya kalau sekolah ini rapotnya jelek. Nilainya bener-bener bukan turun lagi, sangat drastis teman-teman. Yang biasa viewernya atau real time-nya masuk ke YouTube Studio di analitik mencapai 1000, sekarang yang terakhir kemarin konten video baru mencapai di 115. Tapi yang sudah Kang Asik alami ketika kita membuat konten video berlanjut, Kang Asik upayakan selama ya minimal 30 hari atau maksimal 40 hari kita buat lagi konten video durasi di atas 10 menit sampai 15 menit. Selama 1 bulan ini Kang Asik yakin berdasarkan pengalaman real time-nya akan naik. Ketika real time-nya naik, setidaknya ini yang jelas berdampak adalah jam tayang akan bertambah teman-teman. Bagaimana caranya jam tayang itu bertambah? Ini pengalaman Kang Asik adalah teman-teman jangan membuat konten video yang sedikit durasinya, tapi harus di atas 10 menit, syukur-syukur sampai 15 menit. Syukur-syukur lagi konten videonya menarik netizen atau menarik penonton kita. Kalau dikatakan menarik di sini sebetulnya relatif ya, karena menarik itu bikin orang seneng itu ya tergantung kepada penontonnya sih. Walaupun kata penonton yang lain misalnya jelek, tapi kalau memang sudah sering melihat intisari atau konten atau value atau nilai yang kita sampaikan ada, ya tetap saja ada yang menonton. Kita tidak usah muluk-muluk. Kalau kata Kang Asik sih ya yang menonton katakanlah setengah menit aja, 30 detik aja per seorangnya. Kalau yang nontonnya udah ada 10 kan lumayan. Itu sangat berdampak sekali.
Jadi balik lagi kepada real time, karena yang Kang Asik akan tekankan bahas dalam konten video hari ini adalah tentang real time. Jadi real time ini terus terang saja teman-teman bisa terjadi karena memang durasinya panjang, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada nilainya, ada sesuatu yang disampaikan kemudian orang lain menarik itu. Yang ketiga kemudian juga kualitas daripada video. Nah seperti sekarang ini nih, ini sebetulnya kurang cerah pencahayaannya, hanya biasanya tertolong oleh background alam seperti ini, oleh sawah seperti ini. Kalau Kang Asik rasakan itu ketika kita membuat konten video di indoor, yang di ruangan dengan di luar, dengan menampilkan atau menyuguhkan pemandangan-pemandangan alam seperti ini, kadang-kadang ada teman-teman kalau misalnya lewat di beranda mereka, ini siapa sih Kang Asik, ngomongnya aja nggak jelas tapi minimal lumayan mungkin lihat sawahnya yang menghijau atau ada bukit-bukit kecil di belakang, penasaran melihat, sekedar ya mampir 3 detik atau 4 detik lumayan lah. Nah itu juga akan menambah daripada real time yang Kang Asik maksud tadi. Jadi sekali lagi kepada teman-teman ya tetap semangat lah ya. Jadi Kang Asik garis bawahi tidak bosan-bosannya. Yang berbahaya itu adalah ambisiusnya kita ketika ngonten, pengen dilihat orang, pengen viewernya banyak, ya siapa yang tidak mau seperti itu. Kang Asik juga mau. Tetapi balik lagi kepada diri sendiri, memang apalah yang kita sampaikan itu, kadang-kadang jangankan kata orang lain kata Kang Asik sendiri juga, wah ini begitu dilihat pada waktu editing video, konten videonya ini tidak menarik. Tapi balik lagi, apalagi kalau kita tidak membuat konten, lebih bahaya lagi. Karena menurut Kang Asik ada pilihan seperti ini. Kalau membuat konten video kemudian kita menguploadnya, ini sudah ada 2 hasil, 2 output. Kemungkinan pertama ditonton itu adalah sedikit, tapi real time kita akan naik. Walaupun beberapa poin, misalnya hanya 1, 2, sampai 5 poin. Nah yang keduanya, kalau kita tidak membuat konten video, ini ada hal yang benar-benar Kang Asik katakan lebih parah. Karena apa? Kalau tidak membuat konten video, kita tidak akan mendapatkan real time. Dan menurut platform YouTube berarti kita sudah absen. Kalau kita sudah tidak absen, apalagi lama tidak konten, kemudian cita-cita yang belum monetisasi ingin monetisasi, kemudian yang sudah monetisasi ingin punya penghasilan. Sekali lagi, kalau tidak membuat konten video ini terus terang saja sangat berbahaya. Karena apa? Hasilnya akan nol. Sekali lagi teman-teman, semangat ya. Yuk bersama Kang Asik berjuang bersama dan saling memberikan masukan ataupun kritis yang membangun. Dan silakan teman-teman barangkali punya pendapat lain tentang real time, bagaimana menaikkan kualitas dan kuantitas konten video kita, bagaimana supaya membangunkan bahwa konten video kita lebih baik dari sebelumnya. Silahkan berinteraksi di kolom komentar. Dan tentunya Kang Asik ucapkan terima kasih sebelumnya atas kebaikan teman-teman semua. Berjumpa lagi teman-teman di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.